Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang di rumah, kita kembali lagi berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan sihah wal afiyah untuk belajar Al-Quran. InsyaAllah kita akan menjadi generasi Qurani yang baik. Baik, untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin adalah idgham mutamatsilen dan idgham mutajanisen, dan tiba saatnya sekarang adalah bacaan idgham mutaqariben. Ya, idgham mutaqariben. Kembali lagi saya mengingatkan bahwasanya arti daripada idgham artinya masuk, yaitu memasukkan. Di sini al-mutaqariben ada dua huruf yang berdekatan makhraj dan juga sifatnya. Begitu ya, berdekatan makhraj. Nah, di sini kebetulan kita akan belajar yaitu qaf dan kaf, lam dan ro. Sehingga langsung saja dimanapun kita menemukan qaf dan kaf, lam dan ro, biasanya itu adalah bacaan idgham mutaqariben. Sehingga coba kita pelajari dulu ya. Tiru ya teman-teman ya. Idgham mutaqariben ialah qaf sukun bertemu kaf, ya. Lam sukun bertemu ro. Contohnya alam nakhlukum qurrabbi. Ya. Di sini tidak boleh dibaca alam nakhluqukum, tidak boleh. Tapi langsung lam masuk pada qaf secara sempurna. Nakhlukum qurrab, tidak boleh qul rob. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi harus qurrabbi. Paham ya teman-teman? Kalau ada kalimat seperti ini, qaf sukun bertemu kaf, maka dinamakan bacaan idgham mutaqariben. Lam sukun bertemu ro, dinamakan bacaan idgham mutaqariben. Harus dimasukkan huruf yang mati pada huruf yang hidup. Karena apa? Berdekatan makhraj dan juga sifat. Berdekatan makhrajnya ya. Di sini dikatakan kalau makhrajnya qaf itu ada di pangkal lidah, agak ke dalam, pangkal lidah bagian dalam. Kalau kaf pangkal lidah tapi agak keluar dia di tengah, kaf. Kalau qaf di dalam, qaf. Sehingga makhrajnya qaf itu pangkal lidah di atas makhrajnya kaf. Ya, karena sama-sama di pangkal lidah di situ tapi berdekatan, tidak sama persis, berdekatan. Karena berdekatan masih bisa diidghamkan. Kemudian juga makhrajnya lam dan ro. Lam itu di antara dua tepi ujung lidah. Jadi tepi lidah lah, ujung lidah bagian tepi yang depan ini. Lam. Dan juga ro. Ro juga ada di ujung lidah. Ro, lam, ro. Lam, ro. Sama-sama di ujung lidah. Berdekatan. Cuma kalau lam agak di dalam, ro agak keluar. Seperti itu ya. Karena berdekatan namanya qorib. Tahu qorib enggak? Karib. Saya punya sahabat qorib, sahabat karib, berarti sahabat dekat. Makanya kalau qoribaini dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Karena berdekatan boleh diidghamkan. Idgham apa namanya? Idgham mutaqariben. Karena sudah dimasukkan huruf yang mati kepada huruf yang hidup setelahnya, otomatis huruf yang mati tidak bersuara atau tidak dibaca. Menjadi alam nakhluqukum, tidak boleh alam nakhluqukum, tidak boleh. Bahkan di di jeda alam nakhluqukum juga tidak boleh. Ya, harus langsung nakhluqukum, sama seperti di atas kaf ada tasydid. Itu namanya idgham mutaqariben. Coba kita baca bareng-bareng ya. Idgham 1 2 3. Idgham mutaqariben ialah qaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu ro. Contohnya
Alam nahlukum Qurrabbi. Untuk lebih jelasnya kita praktek. Coba kita lihat di dalam surat Al-Mursalat. Ya, Al-Mursalat ayat 20. Dan juga nanti kita lihat di surat Al-Mu'minun ayat 118. Baik. Surat Al-Mursalat sudah ketemu ya teman-teman? Kita baca. Tirukan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Semua. Alam nahlukum min ma'in mahin. Nah, jadi harus baca nakhluqukum, tidak boleh nakhluqukum walaupun qaf huruf qalqalah, karena namanya sudah idgham mutaqariban, bukan qalqalah lagi, maka qalqalahnya tidak dibaca. Sekali lagi, alam nakh 1 2 3. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Bagus sekali. Coba sekarang kita di surat Al-Mu'minun. Di surat Al-Mu'minun ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 118 terakhir. Sudah ketemu teman-teman? Langsung saja kita baca. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. 1 2 3. Wa qur Bighfir warham wa anta khairur rahimin. Di sini ada bacaan idgham mutaqariban. Ada. Yang mana? Waqur Wa qur rabbighfir. Nah, di situ ada lam sukun. Tidak boleh dibaca wa qul rabb, tapi langsung wa qur rabb. Kenapa? Kok harus diidghamkan? Maksudnya huruf lam itu dimasukkan kepada ro. Lam, suara lamnya tidak dibaca karena idgham. Idgham apa tadi? Mutaqariban. Karena lam sama ro ini berdekatan makhrajnya. Karena sudah berdekatan makhrajnya, ya sudah, masuk aja. Diidghamkan. Biar tidak repot. Wa qul rabb, tidak usah. Ya, wa qur rabb. Kenapa kok dikatakan berdekatan? Nah, coba ini kita teliti mungkin ya sedikit. Coba kita melihat adik-adik kita masih kecil. Kalau dia membaca lam, kadang menjadi ro. Kalau ro menjadi lam. Enggak, anak-anak kecil itu. Ini bacanya apa ini? Wa qurrab. Anak kecil itu bisa baca wa qullob. Nah, berarti karena ro sering ketukar dengan lam, ya memang makhrajnya, tempat keluarnya itu berdekatan. Sama, apa namanya? Sama-sama di ujung lidah, berdekatan. Nah, biar tidak sulit seperti itu, maka dimasukkan saja, diidghamkan. Wa qurrab wa qullob. Itu kata adik kita ya, begitu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Pernah mendengar itu ya? Wa qullobighfir, itu kata adik kita. Nah, jadi jangan sampai kita keliru di dalam membaca, tapi karena kita sudah tahu tajwid, maka menjadi wa qurrab, langsung masuk pada ro, Jadi itu namanya idgham mutaqariban. Idgham masuk mutaqariban, dua huruf yang berdekatan. Bagus sekali. Coba sekarang kita baca lagi. Wangkurrab 1 2 3. Wangkurrab bighfir warham wa anta khairur rahim.
Kalau kita sudah bisa membaca yang bagus, tahu itu adalah idgham mutaqariben, kita juga tidak boleh melupakan bacaan-bacaan kita yang mungkin dari jilid 1, jilid 2. Contoh di sini, wangkurab, kok bisa baca seperti itu? Wa, pendek. Kur, tekan. Karena di situ ada sukun dan tasdid dimanapun. Ketika bacaan panjang, ya di ayun, tekan. Rabbil fir warham wa anta khairur ra. Kalau kita bacanya tidak mengayun, tidak nekan, tidak mengikuti pelajaran yang ada di tajwid, maka bacaannya bisa salah. Begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengeterapkan ilmu tajwid, juga jangan sampai lupa apa itu huruf hijaiyah, pendek atau panjang, nekan apa tidak, dengung apa tidak, itu harus kita tetap pelajari. Begitu ya. Terakhir, coba sekali lagi, wangkur 1, 2, 3. Wangkur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Nah, ini adalah bacaan idgham mutaqariben. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran idgham mutaqariben. Insyaallah kita akan lanjut setelah ini kepada hukum lamul jalalah atau lamnya lafaz Allah. Baiklah teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tiba untuk mempelajari lafaz Allah, lafzul jalalah atau lamnya lafaz Allah. Lam yang kedua ya, yang di tengah ini. Jadi lamnya lafaz Allah ini di sini bisa dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Tafkhim artinya tebal. Bisa jadi juga dibaca tarqiq. Tarqiq ya. Tarqiq itu artinya tipis. Maksudnya dibaca tebal. Lam itu biasanya kalau fathah dibaca la toh. Ini kita baca lo. Ya. Lafaz Allah jika didahului oleh harokat fathah atau dhammah maka dibaca loh, dibaca tebal atau tafkhim. Ketika lafaz Allah didahului harokat kasroh maka dibaca tarkik atau lah. Dibaca la, begitu ya. La, tidak boleh lo. Yes. Jadi di sini teman-teman, lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah ya. Lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah dibaca tafkhim. Jadi lafaz Allah dibagi dua. Ada tafkhim, ada tarkik. Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului oleh harokat kasroh. Bisa difahami? Bisa. Nah, kalau sudah bisa difahami, kita bisa praktek. Tapi sebelumnya, coba Ustadz tes dulu ya. Lafaz Allah atau lafzul jalalah, lamnya lafaz Allah yang tengah ini bisa dibaca lo tafkhim, bisa dibaca tarkik. La, tarkik itu adalah tipis. Berarti hukum lafaz Allah dibagi dua. Tafkhim dan tarkik. Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya syahidallahu. Coba semuanya. Syahidallahu. Oh, ini fathah toh. Ada lafaz Allah dibaca lo. Kemudian Rasulullahi. Semua nah ini dhammah. Setelah dhammah ada lafaz Allah. Sehingga intinya lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah
seperti lafadz syahidallahu dibaca tafkhim lo, atau rasulullahi dibaca lo karena didahului harokat dhammah tafkhim. Faham teman-teman? Sahabat Quran, faham ya yang di rumah ya? Begitupun lafadz Allah bisa dikatakan tarkik. Tarkik itu adalah tipis. Kapan? Ketika lafadz Allah jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya di sini billahi, atau di dalam bismillah bismillahi ya. Bismillahi billahi billah la, tidak boleh billah, tidak boleh ya, enggak bismillah, tidak boleh, tetap bismillah. Itu tarkik. Walaupun enak seperti apa, kalau sudah cara baca salah ya salah. Bismillahirrahmanirrahim. La, oh berarti lafadz Allahnya didahului harokat kasroh. Ada orang baca bagus Bismillahirrahmanirrahim, ya salah, tetap salah karena dibaca tafkhim, padahal harus dibaca tarkik. Kita langsung praktek. Alhamdulillah di sini ada satu ayat kita bisa praktek ya teman-teman. Coba kita pelajari semua, tiru ya. Langsung kepada ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Semua. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Semua. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Semua. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Semua. Wa man yanqalib Ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a. nih, falan yadurrallaha syai'a. Coba lagi. Falan yadurrallaha syai'a. Lo apalah? Lo. Jadi lafadz Allahnya harus dibaca lo karena didahului harokat fat. Namanya artinya tebal. Lanjut. Wa sayajzillahu syakirin. Semua. Wa sayajzillahu syakirin. Zillahu. La itu tafkhim apa tarkik? Tarkik, artinya tarkik apa? Tipis. Kalau tipis tetap berbunyi la. Berbunyi wa sayajzillah. Itu namanya tarkik. Jadi kalau tarkik tetap bunyi la. Tapi kalau tafkhim tebal baca lo. Berat begitu ya. Lo. Jadi kalau ada lafadz Allah jatuh setelah harokat kasroh, maka dibaca tarkik. Artinya tarkik tipis. Yang atas tadi lo yadurrallah dibaca artinya tafhim. Yang bawah wa sayajzillah la dibaca tarkik. Artinya tarkik
tipis. Karena apa dibaca tipis? Zillah, lafadz Allah jatuh setelah harokat kasroh. Paham teman-teman? Sahabat Al-Quran di rumah paham? Baik. Karena kita sudah menyelesaikan yaitu lafadz Allah dibaca tafkhim dan tarkik, maka sangat bagus sekali untuk kita mengulangi ya bacaannya dari sini agar supaya lebih lancar. Coba kita bareng-bareng ya, yang di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Wama 1 2 3. Wama Muhammadun illa rasul. tinggi. Qad khalat min qablihi rusul afa mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini yaitu lafadz Allah yang dibaca tafhim dan tarkik. Insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan kita niat untuk mengamalkan, mempelajari khususnya di waktu-waktu yang seperti ini, perbanyak di dalam membaca Al-Qur'an. Sekian dari Al-Fakir. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.